Oke, kita lanjut ya. Sebentar saya WA dulu. Saya lanjut ya. Nah, tadi kan kita pertama-tama adalah pembentukan tim. Jadi memang kita buat tim proyek sendiri dari super user divisi atau setiap divisinya. Jadi nanti adik-adik mungkin one day kalau misalkan buat skripsi atau apapun itu bisa untuk tim gitu ya. Tapi dengan project yang memang sulit itu bisa bisa biasanya berdua bertiga kalau memang proyeknya sebesar itu. Tapi kalau misalkan hanya kecil-kecil, simple-simple, biasanya untuk S1 itu nggak terlalu sulit. Tapi kalau misalkan nanti mau, Bu, kita mau bikin tim proyek yang besar, proyeknya ini, gitu. Kita udah ada investornya, bla, bla, bla. Nah, itu bisa kita buat pembentukan tim untuk pembuatan aplikasi tersebut. Gitu. Nah, kemudian ada pembersihan data. Nah, biasanya kita lakukan untuk pembersihan data memastikan kualitas informasinya. Jadi ketika nanti adik-adik datanya masuk nih banyak eh, klien adik-adik gitu ya atau customer kita masukin. Nah, datanya itu perlu kita pastiin data yang junk gitu ya harus kita rapihin. Contoh ya, Instagram pun sekarang sedang bersih-bersih kalau boleh tahu. Nah, Meta gitu ya, itu lagi bersih-bersih data. Jadi kalau misalkan data itu nggak aktif selama sekian, mereka ngapus-ngapusin. Gitu. Bahkan untuk yang kayak bot-bot gitu ya, chatbot gitu. Chat yang bot yang untuk suatu profil tersendiri, itu mereka juga melakukan pembersihan. Konfigurasi sistem. Jadi kita biasanya menyesuaikan kebutuhan sesuai dengan organisasi yang ada. Contohnya tadi ya, si SAP ini atau kita bisa bilang ERP gitu ya. Biasanya pakai SAP atau Oracle gitu ya. Nah, ini biasanya menyesuaikan sistem kebutuhan organisasi. Jadi memang mereka tuh user interface-nya ya tergantung yang organisasi minta. Jadi mereka punya sistem tapi bisa diedit-edit untuk em, kalau nggak salah namanya saya lupa deh namanya. Kayak bisa diedit-edit gitu. Jadi memang sesuai dengan coding. Jadi ini bisa di-coding balik untuk pengeditan si user interface-nya dari suatu sistem tersebut. Jadi memang kalau kita beli itu oke. Nah, kemudian ada uji coba. Kita uji coba untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Jadi memang kita harus ngadain uji coba dulu dari sistem customer relationship management yang ada. Nah, faktor untuk penyebab kegagalannya sebenarnya banyaknya dukungan manajemen yang tidak memprioritaskan. Biasanya ada CCRN emang perlu, itu kan sulit gitu ya. Seringkali nggak efektif dalam organisasi. Ya sama aja di organisasi mau secanggih apapun kalau usernya gaptek gitu ya, ya itu tidak dapat untuk dikerjakan. Jadi memang saya harap nanti kalau misalkan adik-adik one day ke ada untuk punya uang, bisa punya usaha, itu kita bisa adopsi customer relationship management ini untuk suatu sistem yang memang kita bisa keep in touch sama si pelanggannya. Kemudian ada sistem yang rumit. Memang eh, pengguna jadi akan merasa kesulitan untuk menghambat input data dan produktivitas. Memang kalau misalkan kita join itu agak lama ya. Contohnya Shopee sekarang. Kalau HP-nya kentang, itu buka Shopee agak lama kan. Nah, itu yang memang terjadi. Nah, kemudian eh HP kentang tuh HP yang udah jadul gitu ya. Kemudian ada resistance budaya. Jadi memang karyawan yang menganggap CRM sebagai alat pengawas dan menolak untuk beradaptasi. Ya itu tadi ya eh, masalahnya lagi di human resource-nya atau si manusianya yang memang menyebabkan kegagalan implementasi. Nah, oke, kita udah di penghujung. Kesimpulannya sebenarnya untuk keseimbangan antar fitur, kemudahan pengguna, kita bisa buat alat bantu customer relationship management ini menjadi seimbang gitu ya. Jadi kita berhasil tapi kita nggak bergantung pada keseimbangan. Jadi kita perlunya ada strategi bisnis gitu. Nah, ini saya nggak kasih tugas, cuman mungkin bisa baca-baca ya.
kalau mau coba riset-riset software dulu gitu ya. Kemudian bandingkan paketnya gitu ya. Dari yang memang ada, terus kita bisa pilih kira-kira yang kita mau develop itu software yang seperti apa. Nah, itu bisa buat UMKM gitu ya. Nah, bisa jelaskan pilihannya kenapa untuk UMKM. Nah, ini saya nggak ngasih tugas, tapi adik-adik bisa untuk eh, coba-coba nanti kalau lagi mau nyoba iseng kayak gini gitu ya, bikin software kayak gini gitu ya. Memang kalau memang suka ngulik gitu ya. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Tugas kelompoknya gimana? Ada yang mau ditanyakan? Sedang dalam proses tugas kelompoknya. Oke, baik. Jangan lupa ya untuk dikerjakan dan dikumpulkan dengan tepat waktu. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk hari ini? Atau tugasnya ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Sudah Ibu. Oke, baik. Jadi jangan lupa ya untuk dikerjakan tugas kelompoknya dan dikumpulkan tepat waktu. Mungkin sampai di sini ya nggak terlalu efisien sih, tapi kita bisa eh, arahkan lah nanti kita ke depannya seperti apa. Jadi penutup dari saya, janganlah cuman hanya untuk berpikir di hari ini, tapi bisa kita pikirkan di hari depannya kira-kira kita mau jadi apa. Dan itu yang bisa membuat kita terpacu terus untuk semangatnya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa mungkin di pertemuan 15, pertemuan 14, 13-nya, 13, 14 kita YouTube ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi semua.